Selamat malam Ibu Regina dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sahabat LPF semua. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kembali kita dipertemukan malam ini melalui Zoom. Bapak Ibu, dalam rangka memperingati Pesta Santo Pekerja dan Santo Peregrinus pada tanggal 1 Mei nanti, maka mulai malam ini sampai 28 April sampai tanggal 30 April, kita akan bersama-sama mempersiapkan batin kita dengan Triduum, yaitu 3 hari berdoa berdevosi kepada Santo Yosef Pekerja dan Santo Peregrinus. Untuk renungan malam ini akan disampaikan Pastor Niko dengan tema Curahkanlah rohmu ke atas kami sehingga kami menjadi murid yang setia. Dan nanti kita akan mendengarkan sharing iman dari Ibu Cynthia. Sebelumnya seperti malam kemarin, izinkan saya untuk membacakan pantun dari Ibu Veronica Group. Selamat malam Ibu Veronica. Sungguh indah bunga di taman, membuat asri halaman rumah. Jangan jemu mendengar firman Tuhan, sumber kekuatan jiwa yang lemah. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan kembali hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya kita mau mendaraskan satu kali doa Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Pastor Niko, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu yang baik, yang senantiasa setia pada saat ini. Saudara-saudaraku, Bapak Ibuku yang terkasih dimanapun berada saat ini, kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Merenung artinya berdoa, merenung artinya meresapkan sabda Tuhan itu, merenung artinya berefleksi, merenung artinya mengambil makna dari setiap sabda Tuhan, dan merenung juga artinya mau hidup di jalan pertobatan sesuai dengan sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita setiap waktu. Malam ini kita mau merenungkan tentang kesetiaan. Dalam kesetiaan itu kita mau merenungkan rahmat Tuhan dalam Roh Kudus-Nya yang menjadikan kita setia. Kita membaca kitab suci yang sekarang ada di hadapan kita. Mau buka juga kitab sucinya di rumah, dipersilahkan. Kita melihat dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, bab 2 ayat 13. Dikatakan begini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini dari surat seorang rasul para bangsa kepada Timotius. Kemudian dari kitab Perjanjian Lama kita mengutip sabda Tuhan dari Ratapan bab 3 ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dan kita melihat satu dari penutup dari seluruh kitab suci kita, dari kitab Wahyu, juga disinggung tentang kesetiaan. Dari Wahyu bab 2 ayat 10b. Dia mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Saudara-saudariku yang terkasih, dalam renungan malam ini kita mau sejenak mengambil contoh inspirasi dari kesetiaan seekor anjing kepada tuannya di negara Jepang pada tahun 1925. Sekitar itu. Diceritakan bahwa seorang profesor bernama Profesor Dr. Elisaburo Ueno, guru besar di Universitas Tokyo, memiliki seekor anjing yang sangat setia kepada profesor ini. Nama anjing itu Hachiko. Anjing itu diajak mengantar dan menjemput tuannya setiap hari ke sebuah stasiun kereta api. Setiap hari bila pergi, Hachiko mengantar. Nanti kalau pulang, Hachiko juga sudah menunggu di stasiun kereta api itu. Setiap waktu dia selalu menunggu dengan setia kedatangan profesor itu. Suatu saat di tahun 1925 itu, sang profesor ini ditunggu-tunggu oleh si anjing ini, si Hachiko, tidak muncul-muncul. Tidak muncul-muncul. Ternyata profesor ini meninggal. Tapi Hachiko dengan hingga tengah malam di stasiun kereta api. Dikisahkan bahkan selama 10 tahun Hachiko menunggu terus kedatangan tuannya di stasiun kereta api yang tidak muncul-muncul itu. Namun ia terus menunggu di stasiun kereta api. Dan suatu waktu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Hachiko tertabrak oleh kereta api dan akhirnya mati. Kisah ini sangat mengharukan masyarakat Jepang sehingga mereka mengabadikan patung anjing. Mereka mengabadikan Hachiko dengan mendirikan patung anjing untuk mengingat makna kesetiaan dan persahabatan dari seekor anjing kepada manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, kesetiaan dalam kehidupan orang Kristen adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Bila kita melihat misalnya dari Galatia bab 5 ayat 22, dikatakan bahwa salah satu buah dari Roh Kudus itu ialah kesetiaan. Dikatakan begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Salah satu buah dari Roh Kudus adalah kesetiaan. Dan ditambahkan oleh Rasul Paulus lagi, yakni kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudariku yang terkasih, apa itu setia? Apa yang dimaksud dengan setia? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan berarti berpegang teguh pada janji atau pendirian, patuh, taat. Bagaimanapun berat tugasnya, dia tetap melakukannya dengan taat. Dijalankannya dengan sungguh-sungguh. Itulah makna kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kitab suci, kesetiaan itu memiliki 3 makna yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain. Yaitu dipercaya, dapat dipercaya. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Kemudian orang yang dapat dipercaya, orang setia juga adalah orang yang berpercaya, orang yang memiliki kepercayaan dan orang yang beriman. Suatu waktu Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hamba yang setia. Yang dimaksud oleh Yesus adalah orang-orang yang menunggu-nunggu kedatangan Kristus dengan mau percaya serta mengikuti Kristus. Taat dalam menjalankan amanatnya dan dapat dipercaya sepenuhnya. Oleh sebab itu dikatakan oleh Yesus dalam Injil, baik sekali perbuatanmu itu hamba-hamba yang setia.
Dia katakan, baik sekali perbuatanmu itu, hamba-hamba yang setia. Nah, di dalam salah satu perikop kitab suci, dikatakan dalam Amsal, bab 20 ayat 6, mengatakan begini. Ada yang menemukannya, Amsal bab 20 ayat 6, boleh dibaca. Amsal bab 20 ayat 6. Yang menemukannya bagus bila kita bisa berinteraksi. Amsal bab 20 ayat 6. Saya mau. Silakan, Ibu. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, ini ayat dari Amsal bab 20 ayat 6 ini mengatakan banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah dapat menemukannya? Nah, ini berarti menjadi suatu pertanyaan yang retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban secara langsung, tetapi pertanyaan yang membutuhkan refleksi, membutuhkan permenungan kepada kita. Banyak orang mengatakan baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Ternyata kesetiaan itu sesuatu yang sangat mahal. Kesetiaan itu ternyata sesuatu yang sulit. Nah, bila kita melihat misalnya dalam berita-berita selebritis, banyak sekali para selebritis kita yang kawin cerai, menikah lagi dengan yang lain. Dan sepertinya tidak menjadi sesuatu hal yang membuat masyarakat umum lagi melihat itu sebagai sesuatu yang aneh, tetapi menjadi suatu kebiasaan. Walaupun sesungguhnya hal itu tidak terpuji. Dan ternyata kesetiaan itu memang sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, sesuatu yang langka, apalagi di zaman kita sekarang ini. Setia. Oleh sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dia katakan, bukan kita sesungguhnya yang setia, tetapi Kristus yang selalu setia kepada kita. Karena dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Kristus tidak sanggup mengingkari dirinya sendiri. Dia tetap setia mencintai kita, bagaimanapun jenisnya kita, bagaimanapun pelanggaran kita, bagaimanapun keberdosaan kita. Dia tetap setia dalam cinta itu untuk mencintai kita. Dan hal ini sangat menyentuh, dan sangat indah, dan sangat luar biasa. Bercermin dari kesetiaan Tuhan inilah sesungguhnya kita harus berpasrah total kepadanya. Setia kepada Allah. Mencoba untuk setia, berkomitmen. Walaupun pada kenyataannya kita sering sekali tidak setia. Bahkan kita tidak setia. Amsal itu mengatakan begitu. Banyak orang mengatakan diri baik. Tetapi yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Saudara-saudariku yang terkasih, ketidaksetiaan manusia itu menjadi nyata dalam diri kita yang sering melakukan pelanggaran. Entah itu pelanggaran kecil, entah itu pelanggaran besar. Entah itu dosa kecil, entah itu dosa yang berat. Dan juga sering diuji kesetiaan kita itu dalam komitmen hidup kita setiap waktu. Para imam dengan janji kaul-kaul ketaatan, kemiskinan dan kemurniannya, juga dalam hidup berkeluarga untuk tetap setia melakukan janji-janji perkawinan, juga kita untuk tetap setia dalam melakukan janji-janji baptis kita. Oleh sebab itu dikatakan bahwa setiap malam Paskah, orang Kristen itu senantiasa membaharui janji baptisnya. Supaya kita senantiasa hidup kembali, dibaharui dalam komitmen awal kita menjadi pengikut Kristus untuk belajar setia. Kesetiaan Kristus menjadi cerminan bagi kita. Sesungguhnya Kristuslah yang setia mencintai kita. Lalu bagaimana kita bisa hidup dalam kesetiaan? Pertama, kita harus bersandar kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang tidak pernah berubah. Ibrani bab 13 ayat 6 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Dia tetap setia, setia untuk kita, setia mencintai kita. Maka bila kita terjatuh dalam melakukan komitmen kita, kita harus bertumbuh dalam kesetiaan, bangkit kembali, dan memegang erat tangan Yesus yang setia itu menjadi kekuatan kita. Kemudian, bagaimana kita bisa menjadi setia dari pihak kita? Yang kedua itu ialah, mari kita mulai belajar setia dalam melakukan perkara-perkara yang kecil. Saya sangat kagum dengan kelompok LPF ini, Love Praying Family ini. Kita belajar untuk setia hadir setiap pukul 19.45 bagi hostnya, bagi saudara-saudariku yang terkasih yang dipercayakan sebagai host, setia melakukan tugasnya, meskipun semuanya dilakukan dengan tersembunyi di balik layar seperti Santo Yohanes. Dalam kesendiriannya, terbuka kepada Allah, berdoa kepada Allah, sehingga Allah menjawabnya dengan mimpi, dan itu dilakukan oleh Yosef dengan setia. Saya kagum dengan kita para pendoa di LPF ini. Kita mencoba untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Hadir setiap waktu, setiap malam, pada jam yang sama, pada jam yang tepat. Oleh sebab itu, devosi dan novena juga mengajarkan kita untuk belajar setia. Setia pada jam yang sama, setia pada doa yang sama. Hal itu mau mengajarkan kita berjalan di dalam kesetiaan, melakukan perkara-perkara yang kecil. Dikatakan oleh Yesus, kalau engkau setia kepada perkara-perkara yang kecil, Allah akan menganugerahkan kepadamu perkara-perkara yang besar. Suatu waktu, saya tersentuh dengan renungan dari Ibu Cynthia yang kita cintai ini. Beliau mengatakan bahwa beliau hanyalah seorang ibu rumah tangga. Tetapi dari kesederhanaan melakukan hal-hal yang kecil itu dengan cinta yang besar, seturut teladan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, mari kita lihat buahnya seluruh Asia sekarang. Mengenal kasih kerahiman ilahi, dan para uskup, para imam, begitu banyak yang mendukung gerakan ini menjadi gerakan rohani yang membawa begitu banyak jiwa kepada pertobatan, kepada cinta akan Yesus yang mencintai kita dengan kasih kerahimannya. Dan itu luar biasa. Sama seperti Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia melakukan perkara-perkara yang kecil dengan cinta yang besar. Suatu waktu, dia mau bekerja. Dia ambil salib dari dinding itu, diletakkannya di atas tempat tidur. Dia katakan kepada Yesus, Yesus, sekarang engkau tidur, aku bekerja untukmu. Dan pada malam hari, Santa Teresia kanak Yesus yang sederhana, yang murah hati itu, yang lembut itu, mengambil salib itu kembali, meletakkannya, memasangnya kembali di dinding kamarnya, dan mengatakan, Yesus, sepanjang hari aku telah bekerja untukmu dan untuk saudara-saudariku. Dan sekarang Yesus, engkau di sini, engkau jaga saya sepanjang malam ini. Saudara-saudariku yang terkasih, hal-hal yang kecil tetapi mempunyai efek yang sangat besar. Hal-hal yang kecil menjadi kekuatan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Roh kesetiaan itu hanya dapat kita temukan dalam Allah. Maka bila kita terbuka kepada Allah, melihat kerapuhan kita, kita percaya Roh Tuhan membantu kita. Sekali lagi, kesetiaan itu adalah buah dari Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, Amsal bab 19 ayat 22, ada yang menemukannya? Silakan dibaca. Amsal bab 19 ayat 22. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 22. Oh, 22. Ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ya, ayat 22 mengatakan,
Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih akan melihat istrinya semakin cantik bila dia setia menyediakan secangkir kopi manis setiap pagi untuk Bapak. Dan juga seorang Bapak akan semakin tampan di mata istrinya bila tetap setia mendampinginya dalam sehat dan sakit. Itulah janji kesetiaan perkawinan itu. Dan itu lebih besar faedahnya kesetiaan itu, melebihi kecantikan dan keelokan rupa. Karena rupa itu sementara kecantikan kesetiaan itu, ketampanan kesetiaan itu kekal ada di dalam hati kita. Kesetiaan itu akan menjadikan kita memiliki yang namanya inner beauty. Kecantikan yang begitu mendalam di dalam hati kita. Lukas bab 16 ayat 10. Ada yang bisa menemukan 16 ayat 10. Lukas bab 16 Barang ayat siapa 10. setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itulah, terima kasih Paulalin yang telah membacanya. Dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan ini yang dilakukan oleh begitu banyak orang-orang kudus. Rahmat kesetiaan. Mereka tidak membuat sesuatu yang luar biasa, tetapi berakar dari kesetiaan melakukan hal-hal yang kecil itu berbuah begitu besar. Sama seperti dikatakan oleh Yesus, iman itu seperti biji sesawi. Biji sesawi yang kecil tetapi bertumbuh menjadi tumbuhan yang besar, dan dikatakan bahkan burung-burung di udara bersarang di dahan-dahannya. Itulah makna kesetiaan yang mengagumkan kepada kita. Matius bab 25 ayat 23. Ada yang menemukannya? Matius bab 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Luar biasa. Bila kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, dalam tugas kita sehari-hari, Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Kesetiaan itu berasal dari kesetiaan kita dalam tugas kita setiap hari, yang kecil-kecil, bukan yang besar-besar. Tuhan mau melihat kesetiaan kita dari situ. Kesetiaan yang bukan didasari oleh motivasi, kesetiaan kepada Allah, tetapi bukan untuk berkat-berkat saja yang ingin kita terima dari Allah, tetapi kesetiaan yang kita buat itu harus berdasar pada motivasi yang murni karena kita mengasihi Allah. Dan itulah perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus dalam Matius bab 25 itu. Hamba-hamba yang setia itu bukan pertama-tama mau melihat apa nanti ganjaran atau hadiah dari tuannya, tetapi karena mereka memiliki kasih kepada tuannya, maka mereka terdapat setia di dalam hidup mereka. Allah tidak mengidentifikasikan hamba yang setia sebagai orang yang serba bisa dalam pekerjaan. Tuhan tahu keterbatasan kita, bukan karena kehebatan atau kita serba bisa dalam pekerjaan kita, tetapi lebih pada kesetiaan kita atau ketekunan kita dalam melayani karena kasih. Melayani karena kasih. Oleh Esa begitu indah bagi kita. Mari kita melakukan perkara-perkara yang kecil dengan cinta yang besar.
Mari kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Memberi, menyediakan makanan untuk keluarga itu pekerjaan yang biasa. Tetapi bila kita melakukannya dengan cinta yang luar biasa, maka efeknya menjadi mantap, menjadi luar biasa, menjadi tanda berkat untuk seluruh keluarga. Tetapi bila pekerjaan yang ringan, kita lakukan juga dengan penuh sungut-sungut dan kemarahan, hal itu juga bisa menjadi sesuatu yang membawa keluarga kita kepada ketidakbahagiaan dan ketidaknyamanan. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita senantiasa mohon Roh Tuhan yang mendorong Santo Yosef untuk tetap setia melakukan pekerjaannya. Kita juga mau melakukan pekerjaan seperti Santo Yosef dengan setia, meskipun tersembunyi, meskipun tidak banyak orang yang mengetahuinya, tetapi bila kita dengan tekun dan setia melakukannya karena cinta kepada Tuhan dan cinta kepada pekerjaan, cinta kepada keluarga dan putra-putri kita, yakinlah Tuhan menjanjikan perkara yang besar, cinta yang besar kepada kita. Mari kita mohon roh kesetiaan dari Tuhan, supaya kita tetap setia melakukan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Pekerjaan-pekerjaan yang telah dibuat oleh kelompok LPF ini, yang senantiasa setia, panitia yang senantiasa setia mempersiapkan, menganimasi, dan juga mengarahkan kelompok ini kepada kesetiaan akan Tuhan. Kepada mereka juga Allah senantiasa tersenyum, menganugerahkan cinta yang setia kepada mereka. Dan disitulah kita ditampakkan sebagai orang yang setia bila kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan kita yang kecil dengan cinta yang besar. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pastor Niko, luar biasa, sangat memberkati kami semua. Saya mohon izin untuk meringkas sedikit dari renungan Pastor Niko malam hari ini. Saya setuju dengan Pastor Niko, kalau kita mengamati di dunia ini, binatang yang paling setia dengan tuannya itu adalah seekor anjing, ya Pastor. Ya. Ya. Saya sering mengamati, jadi binatang yang paling setia dengan tuannya itu di dunia ini cuma anjing. Sedikit ringkasan yang saya catat dari renungan Pastor Niko adalah kesetiaan itu dalam bahasa Indonesia itu berarti taat atau berpegang teguh pada janji. Kemudian menurut Kristen, orang Kristen, kesetiaan itu adalah buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22. Di situ salah satunya buah-buah roh adalah kesetiaan. Kemudian menurut kitab suci, kesetiaan itu ada 3, yaitu yang pertama dapat dipercaya, kemudian taat pada Tuhan, dan kemudian memiliki kepercayaan dan beriman pada Tuhan. Nah, untuk dapat kita refleksi malam hari ini, ada hal yang perlu kita renungkan, yaitu bahwa sebenarnya yang paling setia itu bukan kita, tapi sebenarnya yang setia itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, dari dulu sampai selama-lamanya. Betapapun beratnya dosa kita, betapapun apa adanya diri kita, meskipun kita sering menjauh darinya, tapi Tuhan selalu dekat dengan kita dan setia dengan kita. Meskipun kita selalu menyakitinya dan betapa berat pelanggaran-pelanggaran kita, sebenarnya Tuhanlah yang paling setia pada kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa setia? Yaitu ada 2, yaitu yang pertama, bersandar pada Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Apapun pergumulan hidup kita diharapkan untuk selalu ingat pada Tuhan dan datang pada Tuhan. Yang kedua adalah kita mulai melakukan perkara-perkara kecil.
pesan terakhir malam hari ini sama seperti yang ditulis, yang diteladani oleh Bunda Teresa, yaitu marilah kita melakukan perkara-perkara kecil, mulai melakukan apa yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita atau pekerjaan kita, dengan penuh cinta. Demikian, Pastor. Terima Terima kasih Bu kasih. Vero, terima kasih. Kami persilahkan Ibu Cynthia yang malam hari ini akan membagikan sharing imannya kepada kami semua. Waktu dan tempat kami berikan pada Ibu Cynthia. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih Bu Vero. Selamat malam Pastor Niko, Bu Regina, Suster, dan semua pendoa yang terkasih. Pastor Niko, renungannya bagus sekali. Terima kasih Bu. Iya, jadi saya ingin berbagi pada malam ini mengenai kesetiaan. Tidak mudah dalam menjalankan kesetiaan dalam hidup, terutama di dalam tugas panggilan, di mana Tuhan percayakan kepada kita ya, untuk melaksanakan panggilan yang diberikan kepada kita, masing-masing dari hidup kita. Setiap dari kita mempunyai panggilan hidup sebagai istri, sebagai suster, sebagai imam, sebagai guru, sebagai semuanya harus punya tanggung jawab dalam mengambil panggilan hidup tersebut melalui kesetiaan ya. Jadi saya coba renungan kembali ya, sharing mengenai pengalaman iman saya sendiri. Ya, melihat kembali di dalam perjalanan hidup panggilan saya. Tentu semuanya telah mengikuti sebagian besar bagaimana saya terpanggil kembali untuk kembali ke Indonesia ya. Jadi di dalam perjalanan hidup tersebut ya, awal pertama yang tidak mengerti apa-apa, sampai di Keuskupan Agung Medan, bertemu dengan almarhum Pak Sumarcel. Dari situ membawa bahan-bahan dari Kanada, dibagikan kepada pastor almarhum Pak Sumarcel, dan kita mulai menjalankan misi penyebaran kerahiman ilahi di Keuskupan Agung Medan. Ini saya lanjut ceritanya ya. Jadi dengan penyebaran yang kami lakukan bersama ini kelompok doa ya, saya kira kelompok doa LPF juga termasuk di dalamnya. Dan kita berjalan mengunjungi desa-desa, mengunjungi paroki-paroki. Yang pertama dari Keuskupan Agung Medan, paroki-paroki besar, Kristus Raja, Katedral, Hayam-Wuruk. Terakhir kami sampai juga ke Sibolga loh, Pastor. Iya, mungkin waktu itu saya masih frater ya. Iya, kami mengunjungi Prapat, seminari Prapat. Sampai juga kami sampai ke Sibolga. Saya ingat saya bertemu dengan almarhum Uskup Ludovicus, di mana beliau katakan, saya sangat mendukung ini kerahiman ilahi, tetapi saya maunya jangan seperti yang diadakan oleh yang datang untuk menyebarkan, tapi hanya sekali saja, setelah itu putus, nggak ada lagi perkembangannya. Puji Tuhan hari ini sudah dilanjutkan oleh Pastor Niko untuk Sibolga. Saya sangat bersuka cita dan berterima kasih. Akhirnya kerahiman ilahi telah terbentuk dengan baik di Sibolga. Ya, saya sangat bangga. Kali ini saya dengar Nias juga sudah berkembang ya. Iya. Puji Tuhan. Jadi dalam perjalanan penyebaran kerahiman ilahi tidak mudah, sebab orang-orang kan pada belum mengenal, belum mengerti saat itu. Cuma mereka hanya mengerti, oh ini doa untuk orang yang meninggal.
Memang setiap ada yang sekarat selalu tim kerahiman ilahi ini hadir di depan mereka, mendoakan mereka. Jadi di dalam hal penyebaran itu perlu waktu, tapi di dalam perjalanan hidup itu kita mempunyai kenangan-kenangan yang indah bersama almarhum Pastor Marcelinus. Sampai terakhir satu waktu ya, itu saya menemukan seorang teman baik ya, tiba-tiba berdiri di hadapan saya, sudah sekian lama tidak pernah bertemu, tiba-tiba bertanya kepada saya, "Sin, ada orang mau beli tanah enggak?" Saya memang sedang mencari tanah untuk lokasi tempat ziarah ini. Tetapi di dalam pesan yang saya terima itu adalah di lokasi Kabanjahe, di mana tempat saya dan saudara-saudara saya yang lain menemukan hidup baru. Dulu saya menemukan hidup baru saya itu melalui almarhum yang itu ya, ex dari ini Pastor Gabriel. Jadi di sana tempatnya, tapi saya tidak jelas. Teman satu ini mengatakan ada di Kabanjahe, seluas 100 hektar. Lalu saya berkata, bolehkah saya meminta nomor pemiliknya sehingga saya boleh bertemu. Saat saya menemukan pemiliknya itu, rupanya pemilik itu mempunyai 100 hektar tanah dan lokasinya agak ke bawah sedikit dari lokasi tanah yang saat ini yang kita punya. Jadi pemilik tanah mengizinkan kami untuk berada di sana dan kami selalu berada di sana pada jam 3 sore berdoa bersama untuk meminta anugerah dari Tuhan melalui Roh Kudus, apakah sungguh tanah-tanah ini adalah tanah yang diminta untuk membangunkan tempat ziarah tersebut. Jadi saat kami melakukan doa tiap kali jam 3 sore di sana, ya sampai satu hari, saya boleh sebutkan ya namanya ya, salah satu dari grup doa LPF itu, Ella melihat Yesus turun dari atas dengan baju kemilau putih kemasan dengan pedang di tangan. Turun dengan kanan kirinya malaikat ya. Sesampai di tanah tersebut dengan pedang tersebut, Yesus menunjuk ke tanah tersebut. Jadi dalam arti kata, inilah tanah yang diberkati, yang akan dipakai untuk mendirikan tempat ziarah tersebut. Tetapi di mana satu lokasinya, dan itu kan puncak 2000 namanya, besar ya. Jadi yang mana satu kita kan nggak ngerti. Saat itu tanah tersebut mahal sekali harganya. Mahal. Jadi kalau kami pikir seberapa besar yang kami butuhkan, kita juga nggak bisa mengerti seberapa besar yang kita butuhkan untuk membangun tempat ziarah tersebut. Karena yang mau dijual itu 100 hektar. Di dalam saat-saat itu ya, tentu saya didukung oleh sebagian orang-orang di sini, orang-orang dari Poland ya. Mereka orang-orang kecil dan sungguh luar biasa cinta kasih mereka. Mereka kumpulkan uang kecil-kecil, paling-paling $1.000 lebih ya. Mereka berikan ke saya, titipkan ke saya. Jadi untuk saya bawa pulang, kumpulkan untuk dibayangkan ya pada situasi tersebut. Bagaimana saya menghadapi suasana yang mendukung dan yang tidak mendukung. Yang mendukung tentu mereka bersatu hati dengan saya
kita berdoa bersama dan masukkan intensi di dalam doa. Jadi kita percaya dan berdoa terus dengan setia. Tetapi ada pihak yang tidak mendukung. Malah saya ditertawakan. Betul, saya masih ingat sekali. Dikatakan nonsen itu sesuatu yang mustahil, janganlah dipikirkan, janganlah dikemukakan hal ini. Itu adalah sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin akan terjadi untuk mendapatkan tanah di sana, untuk apalagi membangun selain ini. Jadi kata-kata itu sungguh-sungguh sangat menjatuhkan sekali. Tetapi saya hanya punya satu prinsip, dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini semua bukanlah rencanaku, bukan juga kehendakku, bukan juga kemauanku untuk membangun sesuatu di tanah tersebut. Ide tersebut juga belum pernah datang kepada saya. Tetapi kalau hari ini itu idenya datang kepada saya untuk membangun tempat jarak, saya percaya ini semua adalah kehendak dan rencana Tuhan, bukanlah kehendak saya. Dan saya imani di dalam doa dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Di dalam hal ini saya mau katakan, bagaimana kita bisa mengimani bahwa ini sungguh-sungguh dari Tuhan. Kita pertama, kita harus merasakan dahulu kasih Tuhan yang sungguh-sungguh begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan terlebih dahulu sebelum merasakan kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada kita, ya. Kita telah melihat semuanya itu di dalam segala berkat, segala perhatian, segala kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua telah kita rasakan masing-masing. Saya kira semua dari kita selalu harus bersyukur dalam kehidupan kita, ya. Sampai hari ini kita masih diberi napas kehidupan, itu suatu berkat yang luar biasa. Sehingga dalam keadaan begitu, setelah merasakan kasih yang begitu besar, terutama di mana panggilan saya untuk ke Indonesia, anak saya disembuhkan Tuhan sungguh-sungguh dari anoreksia, di situ saya melihat ini bukanlah pekerjaan yang sesuatu yang kebetulan, semua itu sudah dalam rencana dan kehendak Tuhan. Maka saya bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menyertai dalam setiap langkah-langkah. Terlihat jelas sekali dari anak saya disembuhkan Tuhan, dari itu semua, ya. Dan akhirnya saya dan grup hanya berani menyatakan, mari kita berdoa tanpa memperdulikan omongan orang-orang di sekitar kita. Kita percaya kalau ini dari Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Jadi itu kejadian itu adalah di tahun 2009. Coba ikuti ya perjalanan ini, ya. 2009 di bulan Juni. Almarhum Pastor Marcel meninggal di bulan Maret 2009. 2009 bulan Maret, tanggal 19. Sebelum almarhum meninggal, almarhum mengatakan bahwa ia melihat di tempat tersebut, dia juga sedang mencari. Tapi almarhum mengetahui tempat tersebut sebelum meninggal. Dia pernah hadir bersama kami untuk berada di situ dan mendoakan dia yang telah saya lihat dalam visi saya, di mana beliau diperlihatkan bahwa di atas itu saat dia melihat ke bawah, dilihatnya lah kota-kota. Jadi dalam dana, dia tidak pernah menemukan tanah tersebut di puncak dua dan tidak ada di dalam pemikirannya. Sedangkan teman saya yang menunjukkan saya tempat
tersebut adalah teman yang lama sekali belum pernah ketemu. Saat itu tiba-tiba muncul dan memberitahu ada tanah tersebut. Itu sungguh sesuatu seperti suatu messenger gitu ya, seseorang yang diutus Tuhan ya, untuk memberitahukan di situ ada tanah. Jadi bersama almarhum Pastor Marcelinus kami berjalan dan berdoa di sana. Jadi almarhum mengatakan dia melihat banyak orang datang dengan tongkat-tongkat, tapi pulangnya mereka meninggalkan tongkat-tongkat di sana. Mereka pulang dengan sehat. Dan dia melihat kapel gereja dari bawah ke atas, di mana hari ini telah berdiri gereja tersebut. Bahkan setelah almarhum meninggal bulan Maret, saya diberitahu oleh seorang teman lagi yang berada di Singapura. Ini teman ini tidak mengetahui bahwa saya sedang mencari tanah. Sedangkan dia mengatakan terngiang-ngiang di telinganya klaim tanah tersebut. Jadi dia katakan ke saya, kenalkah ke namanya Jericho Walk? Lalu saya katakan, minta grup kamu berpuasa 40 hari dan mari kita pergi klaim tanah tersebut. Waktu itu saya katakan, kami memang sedang mencari dana untuk membeli tanah tersebut. Mari kita pergi klaim tanah tersebut. Lalu saya pesan kepada grup berpuasa 40 hari. Setelah 40 hari kami ke sana. Bersama-sama kita klaim tanah tersebut di tanah yang pertama yang saya katakan milik orang Metodis. Jadi setelah itu sebenarnya ya saya begitu pernah saya tunjukkan kepada yang punya tanah tersebut. Pak, saya katakan kami ini gak punya dana. Kami sedang mencari dana, tapi bukanlah kehendak kami untuk membangun tempat ziarah di sini. Tapi saya yakin Tuhan yang akan menunjukkan orangnya dan akan membeli tanah Bapak tersebut bila ini semua adalah kehendak Tuhan, saya katakan. Jadi bila ada orang yang ingin membeli tanah tersebut, silahkan Bapak menjualnya ya, saya katakan. Jadi kalau ada donatur yang ingin membelikan tanah untuk kami dirikan tempat ziarah, ia akan membeli dari Bapak. Jadi saya nggak pernah meminta gratis, nggak pernah memohon supaya tanah itu diberikan ke kami. Lalu setelah itu, teman saya ini mulailah datang ke Kabanjahe ya. Kami mengadakan Jericho Walk bersama 3 pastor hadir, 17 orang ikut berjalan. Saya kira waktu itu perjalanan kami itu sebisa sejauh yang kami jalankan. Saya berpikiran itu mesti 10 hektar, tidak lebih dari situ. Karena kepercayaan seberapa jauh yang kami jalankan, seberapa besar itulah yang akan kami terima. Oleh sebab itu setelah selesai jalan Jericho Walk, yang luar biasanya kami punya Jericho Walk itu dipimpin oleh 3 imam. Salah satunya Pak Suguido, yang sedang kepalanya bermasalah karena ada ini ya, brain tumor atau apa, yang sedang sakit, tapi dia berusaha untuk ikut bersama kami dan memimpin perjalanan tersebut. Yang kedua, yang luar biasanya Pastor Agustinus Yu, kakinya sedang sakit. Sebetulnya saya memohon para imam duduk aja, berdoa untuk kami, tapi enggak. Mereka mau ikut berjalan. Kami kelilingi sampai jatuh bangun enggak, karena banyaknya lalang ya. Tapi di situ penuh sukacita, sebab perjalanan kami sebesar itu ya, kami tidak merasa lelah, dan kaki kita tidak terjadi masepul ya, yang sakit setelah jalan jauh kan biasa bisa terasa sakit. Sama sekali tidak sakit. Sungguh-sungguh Tuhan menuntun perjalanan kita. Dengan iman kita berdoa. Nah, setelah itu selesai,
disitulah selesai semua permasalahan dalam Jericho Walk. Kemudian saya pulang ya. Di dalam perjalanan tersebut, saya pulang, saya mulai berkata kepada mereka, kita lanjut berdoa terus. Bayangkan, perjalanan dari bulan Juni 2009, saya menunda kedatangan saya berikutnya masuk ke Indonesia. Saya tidak berani hadir, tidak berani datang, tapi saya takut karena Jericho Walk yang sudah dijalankan itu tidak ada hasilnya. Sungguh belum ada hasil. Jadi di 2009 saya menunggu, saya berdoa, tapi di dalam perjalanan itu kan saya berkunjung ke gereja-gereja lain di sekitar tempat saya tinggal sampai ke USA. Kita berdoa, ikuti perjalanan, saya berjalan terus. Jadi disitulah di tahun 2010 tuh saya bertemu dengan Monsi Ramirez. Jadi dari Filipina, saya berdoa di National Shrine di USA. Sehingga perjalanan itu membuahkan buah-buah karena walaupun saya tidak bisa berbuat apa-apa mengenai tanah yang telah kita doakan di Jericho Walk, tetapi kesetiaan di dalam berdoa itu dengan iman masih tetap ada pada saya, dan saya setiap mengunjungi gereja-gereja seperti tempat kunjungan gereja-gereja besar, selalu saya pasangi lilin, berdoa, berdoa, berdoa. Dengan iman, dan saya hanya katakan kepada Tuhan, semua ini adalah kehendak-Mu, saya tidak mengerti apa-apa. Bagaimana proses Jericho Walk, saya juga tidak mengerti apa-apa. Sehingga saat itu, 2009 bulan Juni, satu hari di 2010 ya, sebelum saya kembali ke Medan, saya ditegur, bila engkau masih tetap berada di tempatmu ini, segala sesuatu yang engkau harapkan dari Jericho, saya, kehadiran saya sangat diminta untuk berada di lokasi tersebut. Berarti saya harus berada di Keuskupan Agung Medan. Saya tidak bisa membiarkan diri saya berada di tempat saya berada saat itu. Itu di Kanada. Itu tidak akan pernah terjadi apa-apa. Saya harus bergerak. Jadi mendengar nasihat tersebut ya, saya harus percaya dan saya harus berani menerima bahwa sungguh-sungguh saya harus yakin dan percaya karena di dalam kesetiaan dalam berdoa sudah saya lakukan dengan baik dan sekarang saya harus berani melangkah. Jadi saya melangkah, masuklah saya kembali ke Keuskupan Medan. Saat itu teman-teman sudah mulai mempersiapkan pertanyaan, ingin bertanya kepada saya, di mana hasil doa Jericho Walk? Betapa malu bila tidak dapatkan hasilnya. Sungguh, saya merasakan, Tuhan jangan mempermalukan saya katakan. Sebab saya telah dengan iman melakukan semuanya ini, tapi kalau tidak terjadi, bagaimana itu semua? Tapi saya percaya yang meminta saya harus melangkah itu adalah Roh Kudus. Dengan bijaksana saya melangkah, sehingga sesampai saya di tempat saya bertemu dengan semua anggota di sana, Tuhan sungguh-sungguh luar biasa membuat mulut mereka tidak bisa bersuara, tidak bisa bertanya kepada saya, sehingga pekerjaan penyebaran kerahiman ilahi berjalan terus dengan baik. 3 kali saya keluar masuk. Dan di saat itu, saya juga memohon kepada Uskup ya, almarhum Anicetus, untuk mendatangkan
Monsi Ramirez yang saya bertemu di di USA untuk mendatangkan ke Indonesia, ke Keuskupan Agung Medan untuk mewartakan ini kerajaan ilahi kepada para imam. Sebab menurut saya daripada mengirim imam-imam tertentu ke Filipina untuk memperdalam pelajaran mengenai kerahiman, jadi Monsi Ramirez mengatakan kepada saya, kenapa tidak kamu mengundang saya sekali saya datang, saya bisa berbicara di depan imam. Puji Tuhan, setelah berbicara kepada almarhum uskup ya, Monsinyur Anicetus, beliau mengiyakan kedatangan Monsi. Jadi saat itu terjadi sesuatu yang begitu indah. Semua imam boleh mendengarkan apa arti kerajaan ilahi sampai pestanya. Jadi di situ ditanya almarhum, kenapa Monsi Ramirez tidak datang lebih awal? Jadi semua itu adalah rencana Tuhan yang begitu indah bagi Keuskupan Agung Medan. Maka kalau dilihat kembali Keuskupan Agung Medan berjalan begitu luar biasa saat ini dari Tuhan kepada semua yang menyebarluaskan kerahiman di Keuskupan Agung Medan. Jadi setelah selesai itu semua, maka perjalanan saya sudah 3 kali ya, saya harus kembali ke Kanada. Perjalanan terakhir itulah saya dipanggil untuk kembali, tidak boleh kembali dulu ke Kanada, karena saya waktu itu harus mengunjungi suami di China. Sehingga saya katakan, berikan waktu saya kembali setelah dari China. Nah, setelah itulah baru saya bertemu kepada owner, pemilik dari tanah tersebut, yang nyatanya dia tidak bisa tidur sepanjang waktu karena hatinya terbeban untuk memberikan 10 hektar tanah kepada kami untuk membangun tempat ziarah tersebut. Jadi tanah tersebut bukan dari pemilik dari orang Metodis, tetapi di sebelahnya, yaitu tanah yang begitu indah yang hari ini telah kita bangun, beberapa bagian yang telah mulai dilengkapi. Jadi itu perjalanan 2009, 2011, 2015 perletakan batu pertama, sampai hari ini 2021, kemarin baru diadakan misa yang ketiga kalinya untuk pesta kerahiman ilahi. Jadi nanti boleh coba mengunjungi websitenya, bisa melihat sendiri perkembangannya. Websitenya sedang dikerjakan, belum lengkap. Jadi inilah kesetiaan di dalam panggilan hidup ini tidak gampang. Tapi kita harus fokus kepada Tuhan yang telah menyiapkan semua ini, bukan kepada masalah-masalah yang diberikan kepada kita di dalam perjalanan hidup tersebut. Masalahnya itu ada banyak sekali, dan pembicaraan orang-orang di sekitar kita yang sangat menjatuhkan, tetapi alangkah indahnya, waktu itu saya tidak mau pedulikan apapun yang dikatakan mereka, tetapi saya fokus dan berdoa dengan setia kepada Tuhan, karena ini bukanlah rencanaku, semuanya ini adalah rencana dari Tuhan untuk kita semua. Sehingga tempat ziarah ini kalau sudah jadi, itu akan untuk kita semua yang datang ke sana untuk berdoa dan menerima keselamatan di sana. Sebab tempat itu adalah tempat doa yang begitu indahnya. Jadi Tuhan memakai kita semua. Kita harus setia di dalam panggilan kita masing-masing, terutama melalui doa. Doa itu adalah kunci di mana dengan setia berdoa mengetahui rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Doa harus dengan penuh kasih, itu kuncinya. Dan juga doa itu harus dengan penuh sacrifice, artinya pengorbanan. Tiada doa yang mulus ya, doa itu banyak tantangan, tapi kita harus dengan penuh pengorbanan memberikan waktu kita,
memberikan segala sesuatu fokus kepada Tuhan dalam doa karena cinta kan. Jadi itulah kunci dari doa kita, doa dalam kesetiaan. Saya kira malam ini saya bagi sampai sini aja dulu ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Vero. Terima kasih Ibu Cynthia. Sungguh luar biasa, saya sungguh diberkati dengan kesaksian Ibu Cynthia. Banyak yang saya pelajari dari kesaksian Ibu Cynthia dalam melayani Tuhan. Kesetiaan, fokus, dan selalu lekat dengan Tuhan ya Bu, tidak pantang menyerah. Semoga Tuhan selalu memberkati Ibu Cynthia dan selalu memberikan rahmat. Terima kasih. Ibu Cynthia. Terima kasih Bapak Ibu semua pastor. Saya juga sangat berterima kasih kepada para sahabat-sahabat LPF yang sudah bekerja di balik layar. Kami mohon doa dari Pastor Niko untuk mendoakan para sahabat-sahabat yang sudah bekerja dengan susah payah. Saya seringkali bertanya-tanya kapan mereka beristirahat. Jadi setiap hari bekerja untuk menyiapkan materi yang akan dipakai untuk malam berikutnya. Kemudian pagi-pagi sudah men-share jadwal tugas masing-masing. Kadang juga ada yang menolak untuk tugas atau tidak hadir. Mereka juga repot kembali mengatur jadwal siapa yang hadir. Kami mohon doanya, Pastor, bagi mungkin Ibu Lisa, Ibu apa sih sini, Ibu Regina, kemudian Sis Paulalin, Ibu Flora, yang senantiasa setia dalam pelayanan di LPF ini. Kemudian Pastor, kami juga mohon doanya bagi Ibu Yanti dan Pak Edi yang kemarin merayakan ulang tahun perkawinan. Kami persilahkan, Pastor. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Luhur,